Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk praktikan praktikum interface. Pada video kali ini kita bakal menjelaskan langkah percobaan praktikum interface modul 1 dengan judul interface port paralel DB25. Jadi pada langkah percobaan ini alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama di sini ada sebuah device yang sudah dilengkapi dengan port paralel DB25. Jadi kalau kalian lihat di sini, DB25 ini mempunyai nomor-nomor pin mulai dari 1 sampai 25. Ini 1 sampai 16 dan seterusnya sampai 25. Jadi pin-pin ini mempunyai fungsi dan namanya masing-masing. Untuk pin pertama atau nomor 1 yang di sini itu nama pinnya N-strobe. Dan yang kedua sampai pin 9, pin kedua sampai pin 9 di sini gunanya sebagai pin data untuk masukkan data digital, masukkan ke komputer atau keluaran ke alat sendiri. Selanjutnya itu ada data pin status mulai dari 10 sampai 17 itu merupakan port status atau pin status, dan selebihnya 18 sampai 25 itu merupakan port ground. Selain device ini kita juga membutuhkan kabel penghubung. Di sini kabelnya kabel DB25 dan sebuah PC atau laptop yang sudah terdapat koneksi DB25-nya. Jadi yang warna merah jambu ini merupakan koneksi 25. Jadi setelah dijelaskan alat dan bahannya, langsung saja kita masuk ke percobaan pertama, yaitu percobaan bagaimana caranya untuk menghidupkan masing-masing LED yang terdapat pada device ini. Oke, jadi sebelum kita bisa mengeluarkan atau menghidupkan LED pada device ini, kita harus tahu dulu program apa yang digunakan pada komputer agar LED di sini bisa hidup. Jadi untuk menghidupkan LED tentu saja kita harus memberikan perintah pada port ini agar LED-nya bisa hidup. Jadi LED di sini terhubung pada pin nomor 2 sampai 9. Jadi pada program kita gunakan pin nomor 2 sampai 9 di mana alamatnya merupakan 378H. Jadi kalau kalian di sini pada private sub check 1.click ini artinya pada Visual Basic private sub menunjukkan program yang di bawah private sub ini merupakan perintah apabila check ini merupakan nama dari checkbox pada Visual Basic. Jadi apabila checkbox itu dicentang atau tidak, maka akan memberikan perintah sebagai berikut. Jadi apabila value-nya 1 itu artinya dicentang, dan kalau value-nya 0 itu artinya dia tidak dicentang. Jadi saat dicentang atau value-nya 1, dia akan memberikan perintah set port bit dan H378,0. Jadi set port bit ini merupakan perintah atau library milik port DB25 itu sendiri, dan kode dan H378 merupakan alamat dari pin data yang 0 sampai 9 tadi, dan 0 merupakan urutan pin dari 0 sampai 9 tadi. Jadi ini artinya set port bit 378H 0. Set akan mengubah nilai pin menjadi 1, H378 pin 2 sampai 9, dan 0 itu merupakan pin yang kedua, berarti urutan yang ke-0 berarti pin yang kedua. Jadi apabila check buttonnya dicentang, maka akan menghidupkan LED dengan memberikan nilai bit 1 ke port 378 urutan ke-0 atau port kedua. Sebaliknya apabila else atau kondisi lainnya 0 misalnya, maka dia akan memberikan perintah clear port bit yang artinya akan memberikan bit 0 atau dalam device-nya mematikan device di port 378 urutan ke-0 atau pin nomor 2 tadi. Jadi coba kita langsung lihat ke programnya. Mulai. Jadi kalau programnya sudah jalan, kita hubungkan device tadi dengan port paralel yang ada di komputer. Nah, jadi kalau kalian lihat di programnya, di sini ada checkbox yang bernama LED 1. Tadi sebelumnya penyeleksian kondisinya kan saat checkbox dicentang, maka akan melakukan perintah set port bit dan
378 pada urutan ke 0. Jadi urutan ke 0 di sini LED yang ini. Jadi saat kita centang maka LED di sini akan nyala, dan sebaliknya tadi saat kita kondisi lain atau checkboxnya tidak di checklist maka akan memberikan perintah pada device ini untuk clear port bit pada LED ke 0 atau urutan yang kedua. Baik, lagi ke program. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi karena di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED mulai dari pin port paralel nomor 2 sampai 9, pada program ini urutannya nomor 0 sampai 7. Jadi untuk mengatur LED pada device ini kita harus membuat setidaknya 7 buah private sub dengan alat check button mulai dari check 1 sampai check 8 dengan urutan nomor pinnya itu 0 sampai 7. Jadi coba kita tes yang mulai dari LED 1 centang, maka LED nomor 1 akan hidup, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi pada percobaan satu ini kita telah berhasil untuk menghidup dan mematikan masing-masing LED pada perangkat ini menggunakan koneksi port paralel DB25. Selanjutnya untuk percobaan kedua, yaitu bagaimana menghidupkan dan mematikan LED secara serentak atau melakukan variasi hidup mati LED pada device ini. Oke, pada percobaan pertama kita telah berhasil menghidupkan dan mematikan masing-masing LED pada alat ini, pada device ini. Pada percobaan kedua ini kita akan menghidupkan dan mematikan secara serentak hanya dengan satu jalan program. Jadi pada percobaan satu tadi, misalnya kita ingin menghidupkan atau mematikan 2 LED atau 3 LED sekaligus, kita harus jalankan program satu-satu ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau tekan satu tombol saja 3 atau 4 LED dapat hidup sekaligus. Nah, jadi kalau kalian lihat pada percobaan pertama di sini digunakan perintah set port bit dan clear port bit. Jadi set port bit dan clear port bit ini hanya mengatur atau memprogram salah satu port saja. Contohnya pada check button nomor 3 di sini dia hanya mengatur pin urutan kedua. Jadi pin urutan kedua ini pada port paralelnya merupakan port nomor 3 ya, port nomor 4. Soalnya nomor 1 yang STD tadi, nomor 2 pin nomor 0, nomor 3 nomor 1 dan nomor 4 pada DB25 di sini urutan kedua. Jadi dengan men-checklist check button nomor 3 di sini hanya akan mengatur pin nomor 4 saja. Bagaimana kalau kita mau mengatur banyak pin sekaligus? Jadi di sini kita gunakan perintah yang namanya pour out. Nah, pada percobaan 2 ini kita akan mencoba menghidupkan semua LED dengan satu tombol saja. Di sini kalau kalian lihat pada private sub LED hidup semua, command 1 ini ada tombol nanti di programnya. Dia menggunakan perintah pour out, alamatnya 378H dengan nilai HFF. Jadi H di sini merupakan deklarasi bahwa FF ini merupakan bilangan heksadesimal basis 16. FF itu merupakan nilai kalau kita dibitkan berarti nilainya 1111 pada masing-masing LED ini. Jadi di sini ada 8 LED kan dengan nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi FF ini, F yang pertama itu 4 bit yang pertama di sini. Yang di sini. F yang pertama ini 4 bit yang pertama di sini. Jadi F itu kan 1, 1, 1. Jadi kalau kita jalankan, maka di sini akan diberikan nilai 1, 1, 1, 1, maka dia akan hidup. Begitu juga dengan F selanjutnya di sini, dia mengatur 4 LED sesudahnya.
F itu 1111 atau 16, maka dia akan hidup 1111. Begitu juga dengan di sini ada private sub mati semua. Di sini dia memberikan nilai H0 atau 0, maka ke-8 LED pada device itu akan diberikan nilai 0 dan dia akan mati semua. Jadi coba kita jalankan programnya. Nah, di sini ada button on yang isi perintahnya tadi for out 378 HFF, dan kalau dijalankan semua LED akan hidup. Begitu juga dengan button off yang dimana perintahnya tadi for out H378 H0, kalau itu kan dia akan mati semua. Nah, jadi coba kita ambil contoh bagaimana kalau kita mau menyalakan 2 LED saja. Itu nomor 2 nomor ini kan tadi port 2 ya, nomor 3 dan 4 di sini. Jadi di sini berarti bitnya urutan heksadesimal yang pertama, karena di sini mati semua maka 0, dan sini yang hidup itu 1100. Jadi 0110 0000. Di sini 0, di sini 0110, berarti 2 ditambah 4 ya, 6. Berarti kalau menghidupkan 2 LED saja berarti kita berikan perintah 06. Jadi coba kita tes di sini untuk yang private hidup semua, kita ganti perintahnya dengan 06. Kita jalankan ya, dan hanya 2 LED ini saja yang hidup ya. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaan antara port out, perintah port out dan set port bit atau clear port bit itu, perintah set port bit atau clear port bit itu hanya memprogram satu port saja. Jadi kalau kita mau gunakan banyak port kurang efisien, kita menggunakan perintah ini. Kalau untuk mengendalikan banyak port lebih baik kita gunakan perintah di sini, perintah port out. Jadi selain untuk memberikan atau mengendalikan pin sekaligus, perintah port out di sini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah animasi pada LED-nya. Jadi contohnya kayak gini. Nah, jadi kalau kalian di sini LED-nya hidup mati secara bergantian, itu bagaimana bentuk programnya. Jadi tadi kita gunakan command button yang ketiga. Di sini isi programnya terdapat looping. Dimana untuk looping pertama di sini digunakan variabel i mulai dari 3 sampai 0 dengan stepnya dikurang 1. Nah, di sini digunakan set port bit, digunakan perintah set port bit ya. Alamat 378i, berarti untuk detik pertama saja kita anggap detik pertama di sini. I-nya kan masih sama dengan 3 tuh ya. Berarti dia akan menghidupkan LED nomor 3 di sini. Dan selanjutnya dia akan menghidupkan LED nomor 4 juga dengan nilai tunda 120 milisekund. Selanjutnya dia akan mematikan semua LED di sini. Dan selanjutnya lagi I-nya dimulai dari 0 sampai 3, di mana set port bitnya itu 378i, berarti di sini 0. Ini 7 kurang 0 dan seterusnya. Di sini di nolkan lagi, di loop. Maka kalau dijalankan tadi, nah saat detik pertama atau milisekund pertama, 2 LED ini akan hidup. Bisa dilihat dari bawah pada perintah perulangan pertama di sini. Mulai dari 3 sampai dengan 0, di sini dia mengeluarkan perintah high set port bit pada pin ketiga, port ketiga di sini, dan 7 kurang 3 4, berarti di sini. Ingat ya, ini dia set port bit bukan port out. Jadi nilai di sini bukan nilai urutan bitnya 3 0 1 0 1 2 3 di sini, dan 4 berarti di sini. Dan selanjutnya pada perulangan berikutnya nilai i dikurangin 1, maka ini jadi 2 dan ini menjadi 5. Maka untuk milisekund selanjutnya
ini hidup dan ini hidup, dan selanjutnya ini dua yang hidup, ini dia yang hidup. Dan di sini diberikan perintah untuk mematikan semua LED. Nah, ini dia. Jadi saat perintah ini dijalankan oleh programnya, maka semua akan mati dan dia mulai hidup dari sebelah kiri kanan device. Jadi kenapa? Karena perulangannya dimulai dari 0. Jadi kalau lihat di sini set port bit I dia jadi urutan ke 0, dan sini 7 dikurang 0 berarti 7. Maka pada milisekon yang pertama setelah dimatikan semua, dua LED ini saja yang hidup, urutan 0 dan urutan ke 7. Selanjutnya ditambah 1 sampai 3. Jadi 0 tambah 1 ya 1 urutan pertama, 7 dikurang 1 6, 0 ditambah 2 2, 7 dikurang 2 5, dan akhirnya sini. Loop dibalikkan ke atas lagi, maka seperti yang kita lihat kalau program tadi dijalankan, maka LED menyala mulai dari tengah ke pinggir dan pinggir ke tengah. Di sini banyak variasinya. Ada mode 2, mode 3 dan mode 4. Jadi untuk pembuatan running LED seperti ini kita bebas bisa menggunakan ya perintah port up atau perintah set port bit. Jadi mungkin itu saja tutorial langkah percobaan 1 dan kedua pada interface port paralel DB25 ini. Jadi sebenarnya ini hanya alat praktikum ya di peragaan bagaimana cara menggunakan port paralel DB25 ini. Ini biasanya digunakan pada printer atau pembacaan sensor untuk komputer atau device lainnya, menghubungkan ke device lainnya. Mungkin itu saja langkah percobaan untuk praktikum modul 1 interface dengan judul interface port paralel DB25. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.